Syiah sebagai kelompok pertama. Sebenarnya Syiah bermula dari perjuangan politik yaitu khalifah, kemudian berkembang menjadi agama. Adapun dasar pokok Syiah adalah imamah atau sebagaimana mereka menamakannya imam. Ali bin Abi Thalib adalah imam sesudah Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersambung imam itu menurut urutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadanya merupakan sebagian dari iman. Menurut aliran Syiah, imam adalah guru yang paling besar. Imam pertama telah mewarisi macam-macam ilmu Nabi Muhammad SAW. Imam bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa karena dia maksum dari berbuat salah. Di sini ada dua macam ilmu yang dimiliki imam, yaitu ilmu lahir dan ilmu batin. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan Al-Quran yang mengajarkan rahasia alam dan masalah-masalah baik. Dia imam mewariskan kebendaharaan ilmu tersebut kepada imam selanjutnya. Tiap imam mengajarkan manusia pada waktunya sesuatu rahasia-rahasia atau asrar yang mereka mampu memahaminya. Oleh karena itulah imam merupakan guru yang paling besar. Orang-orang Syiah tidak percaya pada ilmu dan hadis, kecuali yang diriwayatkan dari imam-imam yang terdapat pada aliran Syiah sendiri. Apabila berpadu pada kekuasaan khalifah dan urusan agama dan politik, perselisihan antara aliran Syiah dengan aliran lainnya adalah persoalan agama dan politik. Inti ajaran Syiah adalah berkisar masalah khilafah, jadi masalah politik yang akhirnya berkembang dan bercampur dengan masalah agama. Ajaran-ajarannya yang terpenting yang berkaitan dengan khilafah adalah al-isma, al-mahdi, at-taqiyah, dan ar-raj'ah. Menurut keyakinan aliran Syiah, bahwa imam mereka itu sebagaimana para nabi adalah bersifat al-isma atau maksum dalam segala tingkah lakunya, tidak pernah membuat dosa besar maupun kecil. Hal ini berdasarkan apabila imam boleh berbuat salah atau membutuhkan imam lain untuk memberikan petunjuk. Demikian seterusnya. Lawan-lawan aliran Syiah menolak ajaran tersebut dengan alasan mau kebutuhan terhadap imam, bukan karena kemungkinan masyarakat yang bersalah, tetapi karena fungsi imam itu sendiri sebagai pelaksana hukum, menolak kerusakan dan memelihara kesucian agama. B. Imam itu adalah pemelihara besar. Oleh karena itu, imam harus maksum. Jika tidak demikian, maka saya membutuhkan pemeliharaan yang lain. Lawan-lawannya menolaknya dengan alasan bahwa imam itu bukan pemelihara besar, tetapi sebagai pelaksana dari Syiah. Adapun pemelihara Syiah adalah ulama. Aliran Syiah adalah moderat, ada juga yang radikal. Di antaranya sebagai berikut. 1. Syiah Zaidiyah merupakan pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini adalah tokoh Islam yang paling besar, tidak berpengaruh pada Ahlussunnah wal Jamaah dan yang paling lurus. Ia tidak menganggap imam-imamnya sampai pada martabat kenabian atau yang mendekatinya. Imam adalah manusia seperti pada umumnya. Firqah Syiah ini tidak mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi selain Ali dan mengakui keimanannya. 2. Syiah Boriyah atau Ashabul Bulat merupakan Syiah yang ajaran-ajarannya telah melampaui batas atau ekstrim. Mereka ada yang berpendapat bahwa imam-imam mereka mempunyai unsur ketuhanan, bahkan ada yang menyebutkan Tuhan dengan makhluknya. Syiah Al-Boriyah mempunyai berkota lagi, yaitu As-Sabaiyah, Al-Albaiyah, dan Al-Qattaiyah. Aliran As-Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang dari Yaman yang telah masuk Islam. Berkalilah yang pertama kali mengesahkan ajaran berikutnya imam. Raj'ah menitis judulnya sifat ketuhanan pada imam.
dan berpindahnya tanasu sifat ketuhanan dari seorang imam kepada imam berikutnya. Sedang firqah al-Qasabiyah adalah pengikut Abil Khattab Muhammad bin Abi Zainab Bani As'ad. Setelah dia meninggal, diganti Muhammad, mempunyai ajaran-ajaran yang berlebihan. Mereka beranggapan bahwa dunia itu tidak bisa. Sesungguhnya surga ialah keadaan manusia yang penuh kebaikan dan kesehatan. Kemudian neraka ialah keadaan manusia mendapatkan keburukan, kesulitan dan bencana. Mereka menghalalkan khamar, zina dan semua hal yang diharamkan. Mereka selalu meninggalkan sholat dan faktor lainnya. Jangan Ini semuanya, jadi yang kosan semua. Tersebar cukup luas di Iran, Syiah mazhab resmi negara. Di samping itu Syiah terdapat juga di Irak, Pakistan, India dan Yaman. Monumen yang tidak boleh dilupakan menurut asal usul Syiah adalah Universitas Al-Azhar Mesir, didirikan tahun 349 Hijriah sampai 910 Masehi oleh Khalifah Al-Mu'izz bin Allah dari Bani Fatimiyah. Semula di Universitas Al-Azhar ini adalah untuk mencetak kader-kader Syiah, pejabat-pejabat penting pemerintah. Namun bersamaan dengan runtuhnya kekuasaan Bani Fatimiyah dari Khalifah terakhirnya Al-Mu'izz bin Allah pada tahun 552 Hijriah sampai 1160 Masehi, seolah Universitas Al-Azhar yang semula berpaham Syiah berganti berpaham Sunni sampai sekarang. Jadi apa Syiah? Kelompok. Menurut secara bahasa dia artinya kelompok. Kalau istilah apa Syiah? Kelompok atau golongan Orang yang mengagungkan radikalisme secara berlebih-lebihan. Pendirinya siapa? Abdullah bin Salam. Siapa dia? Abdullah bin Salam itu. Yahudi yang berproklamasi Islam. Dia bukan sesat. Dasar pokok siapa? Imamah. Imam apa itu imamah? Imam. Imam maksudnya apa di situ? Maksudnya dari imam? Pemimpin. Pemimpin. Orang Syiah tidak percaya ilmu dan hadis kecuali Imam. imam. Ya. Jadi dia imam ini menciptakan hadis palsu. Nah, jadi orang Syiah ini percayanya hanya kepada imamnya yang menciptakan hadis palsu. Inti ajaran Syiah apa? Masalah khilafah, bercampur masalah agama. Nah, ajaran-ajaran masalah khilafah itu terbagi menjadi 4. Ada di bukunya halaman 23, di paling atas itu. Ada nggak baca al-isma, al-hadi, at-taqiyah, dan ar-raja'ah? Apa itu al-isma? Apa? Ada nggak ya? Al-isma itu adalah keyakinan adanya imam yang maksum. Apa itu maksum? Maksum itu terjaga dari dosa. Itu al-isma. Keyakinan akan adanya imam yang maksum. Imam menurut Syiah ini boleh nabi, boleh juga selain nabi. Tapi syaratnya harus maksum. Apa maksum? Terjaga dari dosa. Nah, siapa imam yang menurut dia maksum? Ali bin Abi Thalib. Terus setelah Nabi Muhammad, bukan Ali tapi kan? Setelah Nabi Muhammad siapa? Usman. Abu Bakar. Oh, setelah Abu Muhammad. Bakar terus siapa? Umar. Usman. Usman. Menurut orang Syiah mereka apa? Sebagai apa di situ tadi di bukunya? Sebagai perebut khalifah. Sebagai perampas khilafah. Nah, jadi Abdullah bin Sabah ini adalah orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Nah, dia itu cara dia mengajak memecahkan umat Islam adalah dengan membuat hadis palsu. Membuat hadis palsu dia untuk mengajak ke aliran dia.
Ada dengan buku Al-Mahdi itu. Apa bisa Al-Mahdi? Keyakinan akan datangnya iman yang turun dari bumi pada akhir masa. Keyakinan akan adanya imam di Bumi akhir masa masa. akan datang. Nah, ini ada-ada aja nih orang Syiah ini. Menghayal mereka akan adanya muncul apa? Imam di masa yang akan datang untuk membela ajaran Syiah. Ini cuma hayalan orang Syiah aja. Paham? Terus yang ketiga ada at-taqiyah. Apa itu at-taqiyah? Sembunyi-sembunyi. Jadi orang-orang Syiah itu mereka sembunyi-sembunyi dari ajarannya. Kenapa? Karena mereka menganggap semua orang itu mau menghancurkan mereka itu. Orang-orang tidak menghargai mereka. Jadi mereka itu sembunyi-sembunyi. Bagi dia sembunyi-sembunyi itu untuk melindungi diri mereka. Paham ya? Sembunyi-sembunyi untuk melindungi diri mereka. Mereka percaya Syiah itu hadis palsu yang diciptakan sama Abdullah bin Sabah. Kalau kita tanya sama orang Syiah, siapa pendiri Syiah? Mereka memang bilangnya Abdullah bin Sabah. Kalau kita tanya Abdullah bin Sabah sama mereka bukan bilang orang Yahudi yang berpura-pura Islam. Mereka bilang Abdullah bin Sabah adalah orang yang awalnya Sunni, kemudian memiliki ajaran Syiah. Gitu. Jadi mereka nggak tahu kalau sebenarnya pendirinya itu berpura-pura Islam. Ada yang mau ditanyakan? Paham nggak nih? Allah paham. Oh, paham. Nanti ditanya, paham nggak? Ini apa sih itu? Kelompok atau golongan yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Terus setelah Nabi Muhammad itu ada ada Abu Bakar kan? Umar dulu baru Utsman. Mereka menganggap sebagai perampas khilafah. Nah, itulah dia Abdullah bin Sabah membuat hadis palsu. Dia menyebarkan hadisnya tentang bahwasanya penggantinya Nabi itu sesungguhnya adalah Ali bin Abi Thalib. Dia sengaja membuat hadis palsu untuk memecahkan umat Islam. Inti ajaran Syiah adalah masalah khilafah, kemudian bercampur masalah agama. Di dalam masalah khilafah ada 4 ajaran. Al-Isma itu keyakinan adanya apa? Seorang imam yang maksum itu apa? Terjaga dari dosa. Jadi Syiah ini dia bisa, menurut dia Nabi bisa jadi imam, yaitu Ali bin Abi Thalib tadi setelah penggantinya Nabi Muhammad. Tetapi selain Nabi juga bisa jadi imam. Nah, ini dia imamnya Abdullah bin Sabah dan kawan-kawannya ada 12 imam mereka yang membuat satu orang itu bisa menciptakan 200-an kitab hadis palsu. Makanya kalau misalnya diajak gini kan, diajak-ajak, nanti mana dalilnya? Dia kasih tembak nanti dalilnya hadis palsu, kita jangan percaya. Hadisnya palsu, dibuat-buat, diada-adakan. Itu bid'ah. Yang nggak ada dibuat sama imam-imam ini. Sama kawan-kawannya. Yang dianggap Abdullah bin Sabah maksum, nah itulah imam-imam mereka, ada 12 imam.
Lanjut. Lanjut. Bos. Sekarang Jabariyah. Dibaca itu tuh. Nama-nama sekali. Mengetahui manusia melakukan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Dalam bahasa Inggris istilah jabariyah berarti fatalis atau predestination, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kuasa Tuhan. Aliran ini pertama kali diperkenalkan oleh Al-Jad Ibnu Dirham, tapi yang mengembangkan adalah Dan bin Safwan dari Quraisy. Aliran ini memiliki pandangan bahwa manusia tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat apa-apa. Manusia tidak mempunyai daya sendiri dan pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah dipaksa dan tidak ada kekuasaan, kemauan dan pilihan baginya. Dan kami ini segala perbuatan manusia bukanlah merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya sendiri, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Manusia dalam kami ini hanyalah wayang yang dilakukan dalam. Selanjutnya secara rinci pokok ajaran Jabariyah bisa diuraikan sebagai berikut. Manusia tidak mampu berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya kehendak sendiri dan tidak sendiri. Manusia dipaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Surga dan neraka tidak kekal, tidak ada kekal dari Allah. Iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Alam Tuhan adalah makhluk, Allah tidak mempunyai sifat yang berbeda dengan makhluk. Beberapa ayat yang membawa kepada kami ini antaranya surah Al-An'am ayat 11, artinya dan sekalipun benar-benar menemukan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dari mereka dan yang mengumpulkan pula diharapkan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan. Mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki, tapi mereka tidak memakai hati kebenaran. Surah Al-Insan ayat 30, artinya seperti kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah kubur Allah maha mengetahui maha bijaksana. Apa itu Jabariyah? Setiap ilmu manusia sudah ditentukan oleh takdir dan manusia tidak harus menerimanya. Harus. Ada yang paham nggak? Apa Paham. maksudnya? Paham. Apa maksudnya coba? Maksudnya itu kalau misalnya Meyakini bahwa manusia itu wayang. Iya, wayang. Dia digerakkan. Nah, jadi kalau dia berbuat zina, apa katanya? Terpaksa katanya. Dia berbuat zina terpaksa coba katanya. Gimana tuh? Itulah orang aliran Jabariyah. Apa yang dilakukan dia menurut dia itu adalah takdir. Dia itu hanya wayang menurut dia, kayak seperti wayang. Pendirinya siapa? Nabi Sofwan. Ajaran-ajarannya apa? manusia tidak mampu berbuat apa-apa, Mampu berbuat apa? surga dan neraka tidak kekal, iman artinya makrifat, kalam Tuhan adalah makhluk, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Katanya manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia tidak mempunyai daya kehendak sendiri dan hingga sendiri. Manusia dipaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Jadi mereka ngelakuin apa aja menurut mereka adalah takdir. Boleh tidak ya gitu? Sesat Enggak, tidak? sesat. Kan? Yang benar kadang ini takdirnya lah. Semuanya karena takdir. Jangan ya. Nah, pendirinya Jaham bin Sofwan. Paham ya? Jabariyah. Kalau Syiah adalah orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib tadi ya. Jabariyah adalah setiap ditentukan oleh takdir dan manusia terpaksa menerimanya. Berasal dari kata jabara. Coba tengok di fotokopiannya itu. Kayaknya tadi enggak apa? Yang kurang ja, DA. Marah Bukan ya. bara tulisannya kan? Coba tulis sendiri jabara. Berasal dari kata jabara. Terpaksa. Artinya terpaksa. Jabariyah. Itu lubang bawah. Jabara, terpaksa. Jabariyah. Manusia terpaksa menerimanya. Semuanya takdir katanya.
mempunyai kebebasan berkehendak dan mampu. punya kemampuan untuk berbuat. Nah ini malah kebalikannya nih. Dia malah nggak percaya takdir. Dia cuma percayanya sama ikhtiar dia. Kalau yang Jabariyah percaya takdir, semuanya diserahkan kepada takdir katanya kan. Semua itu takdir. Sedangkan Qadariyah kebalikannya. Dia bebas berkehendak. Bagi dia yang menentukan, bukan takdir. Kebalikannya dari Jabariyah. Qadaro artinya berani memutuskan. Pendirinya siapa? Ma'bad al-Juhaini. Ya, kita nggak. Ada yang mau bertanya? Coba kemarin pelajaran Al-Khawarij sama Murji'ah masih ingat kan? Kawan sama ini. Apa Khawarij apa? Keluar. Kalian keluar dari apa Murji'ah apa? Mengharap menunda pengembalian. Syiah apa Syiah? Ya, apa yang melakukan anugerah berlebihan. Nah, kalau itu Jabariyah, Setiap manusia sudah ditentukan oleh takdir. Qadariyah, Orang yang Paham bahwa manusia berasa. ada yang mau bertanya? Bertanya nggak? Sebenarnya semua aliran ini kisahnya itu panjang kali, apalagi Syiah. Syiah itu paling panjang jalan ceritanya. Itu Khawarij sama Murji'ah itu nggak ada pendirinya kan? Khawarij sama Murji'ah ada pendirinya. Nggak ada pendirinya. Khawarij nggak ada pendirinya. Iya nggak ada. Jadi gimana? aku pendirinya. Jadi apa? Coba tanyakan sama Ustaz Saleh ya. Nggak ada pendirinya. Khawarij. Udah ya, Kak. Syiah golongan orang yang mengagungkan Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Pendirinya belum sabar. Jabariyah manusia ditentukan oleh takdir katanya. Terpaksa menerimanya. Gimana coba bisa terpaksa? Dia berbuat zina terpaksa. Berbuat zina katanya takdir. Apapun dia mau mencuri katanya dia takdir. Dia seorang pencuri katanya tidak takdirnya sebagai pencuri. Wayang. Pendirinya Jahab bin Safwan. Nah, Qadariyah kebalikannya dari Jabariyah. Nah, ini orang nggak percaya takdir. Kebalikannya dari Jabariyah. Jadi kalau yang Jabariyah itu nggak percaya dosa juga. Kan mereka jadi mereka nggak ada yang berdosa. Nggak ada yang berdosa ya gitu. Kan dipaksa. Iya, terpaksa. Itulah dia aliran-aliran ini ceritanya itu panjang. Cuma kita kan cuma wajib mengetahui intinya saja supaya kita nggak terikut aliran itu. Kan pelajarannya apa nih? Akidah akhlak. Kalian berapa kan? Enggak lah. Walau malam, walau tipis apa? Walau malam. Kalau mau dipelajari setahun tuh nggak tuntas tentang aliran-aliran ini. Ya, hari ini ada tugas ya? Iya. Halaman. Ada tugas hari ini. Kemarin nggak ada tugas, sekarang ada tugas. Tugasnya adalah mencari nama-nama tokoh aliran-aliran yang sudah dipelajari. Aliran buku itu, orang pusing. Mencari Mencari nama-nama tokoh-tokoh aliran-aliran ilmu kalam yang sudah dipelajari. Apa yang boleh pelajari? Khawarij, Murji'ah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah. Sekarang. sekarang. Ya, sekarang. Jangan siap sekarang. Cuma 5 menit lagi. Belum mikir. Enggak dulu. Masih ada nama tokoh. Iya, ada di dalam.
Jadi ilmu kalam ini pada masa ini ya, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang mana? Aliran semua. Aliran semua yang udah kita pelajari. Tokoh-tokohnya aja, tokoh-tokoh, nama-nama tokohnya aja. Dia itu kalau Khawarij ada di, pokoknya di pembagian aliran Khawarij itu ada nama-nama tokoh tuh. Kalau nggak salah Khawarij itu di buku kalian cuma ada 2 nama, ya sudah tulis aja 2 nama. Maka ini loh, ini halaman 20 nih. Aliran Azarikot tuh nama ini dari Nabi itu Al-Azraq, itu namanya. Kalau alinya nggak usah. Yang ada di dalam buku kalian aja. Kalau mau tahu kalian ceritanya tuh banyak namanya. Pokoknya kalian kalau ujian nggak akan keluar dari buku kalian lah. Alirannya itu namanya kak. Hah? Namanya. Yang mana Iya, sih namanya? Satu. Ini Yang dua Kak. Halaman 20 kan. soalnya apa? Kak kami nengok soalnya. Apa sih soalnya? Namanya itu. Dia yang Khawarij ya. Sudah selesai kan? Apa? Sudah selesai. Jadi kasih tring. Kasih lah trik. Kasih lah trik. Apa soalnya? Mencari nama-nama tokoh-tokoh aliran kalam. Jambi sampai ini dua Oh, ini nih. Pulang kau duluan pulang. Jangan. Bisa sama tapi aja. Tapi aku lagi loh. Jangan aku. Terus Safira sama Tia, tapi aku mau bagi ke kamu. Masih nyambung manusia sampai. Kan kau bilang jangan ada Safira. Apa aja sih yang saya itu? Nih, nama-nama. Udah nggak usah besar harus. Gak mau aku. Ini sekarang loh. Syayu. Dia gak mau nyontek kami. Gak ada kak. Fitnah aja. Ya udah balik sana ke tempat punya. Saya. Sana. Saya kan. Saya. Syiah loh. Singkat loh. Syiah. Saya. Yang mana? Bin. Gak usah emosi kok, jangan emosi. Jangan. Pagi-pagi aku udah emosi Safira. Udah still. Oh inilah Asy'ari. Mana deh? Mana deh? Asy'ari kan, tunggu dulu. Aku mau nengok ini aja loh. Si A itu apa? Apa sih ini loh tugasnya? Nah, nama jam-jam nama tokoh-tokoh yang alam kalam kayak di Khawarij, Muji'ah, Syiah, Jabariyah, mencari. Aku mau baca ini. Mencari. Terakhir aku sama Kak Safira. Bakil kali lah kau ini. Kakak udah nyontek bahasa Indonesia aku. Kok boleh kayak gitu? Aku tulis semuanya. Enggak. Simpulnya tahun Adam aja lah. Takut kali lah Yugong. Enggak boleh nyontek kan, Kak? Udah salah balik. Salam sabar. Udah itu kalam. Wadah. Salah balik. Ada Yugong. Baca dia Kak, untuk punya kami dia Kak. Jangan ini. Jangan Safira. Ini nih teh. Yang itu Syiah. Mana? Yang dari bin Ali bin Itu berapa? Iya, dari Ali bin Husain. Itu. Iya. Mau tengok juga. Apa?
Dalam. Iya. Wah, wes. Dalam manusia. Si A satu ya teh. Ada berdua yang ini. Sama dulu makanya. Abi, Abi dapat Si A cuma satu ya Pak? Iya. Hmm. Iya, kalau kita mau belajar yang benar-benar belajar itu nggak bisa ini gitu yang benar-benar tahu kisahnya. Ini kan kita cuma yang penting kita tahu aja berapa. Jadi kelas satu aja ya Kak? Yaudah satu aja lah. Itu Khalifah Al-Mu'izz. Apa 3? Khalifah Al-Mu'izz di yang belakang. Oh itu juga ya Kak? Khalifah itu. Khalifah. Yang si A. Khalifah Al-Mu'izz. Pendirinya itu juga tokohnya. Oh berarti ya lah. Iya teh. Yang pengikut-pengikutnya juga tokoh kak? Pengikut-pengikutnya? Pengikut-pengikutnya. Iya kayak ini. Sama no. Baca bisa. Belum, makanya aku ngerjain. Itu. Baca bisa. Alhamdulillah. Udah belum deh. Udah dikit. Ada terus ini katanya ibu. Soalnya dari mana awal gitu deh. Bangsa. Iya kan? Tidak solid kah? Perpulangan kayak. Alhamdulillah.